Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiawan boleh hadir menjumpai Anda untuk Selamat Sore Kebumen edisi hari ini. Dan tentunya sore hari ini kita akan mengangkat satu tema terkait dengan potensi Kecamatan Klirong. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Dan kemudian untuk tayangan Rati TV Kebumen juga kami pancar luaskan melalui kanal YouTube kami di Rati TV Kebumen. Baik, berbincang kaitannya dengan potensi Kecamatan Klirong kali ini sudah hadir ada beliau Bapak Eko Purwanto SSTPMSI selaku Camat Klirong. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walaupun agak kurang fit. Agak kurang fit. Mungkin karena aktivitas begitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Eko, mungkin bisa menyapa pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM terlebih dahulu Pak. Monggo silakan. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Rati TV dan pendengar Radio FM. Selamat sore, kali ini kami dari Kecamatan Klirong akan memberikan semacam pandangan kita potensi-potensi ada Kecamatan Klirong. Yang namanya potensi itu kan wajib kita gali, wajib Betul. kita gelorakan. Betul, untuk semangat kita. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Camat. Dan sekali lagi sore hari ini kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui line WhatsApp di 0821 333 55547. Baik, langsung saja kita akan berbincang. Saya mengawali perbincangan kita sore hari ini Pak Eko kaitannya dengan potensi Kecamatan Klirong. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi secara umum Kecamatan Klirong. Jadi sebetulnya semua daerah itu pasti punya potensi. Betul. Ya kan? Ada yang mungkin dibilang itu mungkin plus, ada dibilang minus, tapi Tuhan menciptakan bahwa potensi itu sebetulnya sama. Tinggal kita masing-masing bagaimana kita memberikan alam itu berada pada sisi kita saja. Betul. Sehingga di Kecamatan Klirong itu kita dataran, pedalaman dan pantai. Cuma pantai kita tidak langsung. Karena ada yang namanya laguna, ada yang namanya semacam aliran das Sungai Lukulo, sehingga kita tidak langsung berinteraksi dengan laut. Betul. Sementara kecamatan yang hampir sama dari Mirit sampai Puring, hanya mungkin Klirong yang tidak langsung berbatasan dengan laut. Sehingga kita dengan kondisi itulah bagaimana kita bisa menggeluarkan potensi yang ada di tempat kita, yang mungkin bisa dibilang bisa sama dengan daerah-daerah yang saya sampaikan tadi, bisa berbeda tergantung kita yang mengolahnya, tergantung kita yang menggelorakannya, tergantung kita yang memanfaatkannya, seperti itu. Sehingga Kecamatan Klirong dengan luas wilayah itu hampir 69 km persegi, atau 6.800-an lah hektar. Kita dengan jumlah penduduk
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, dan kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Kita akan lanjutkan lagi sore hari ini perbincangan kita bersama beliau Bapak Eko Purwanto, SSTP MSI selaku Camat Klirong. Baik Pak Camat, kita lanjutkan lagi. Tadi agak terpotong kaitannya dengan potensi di Kecamatan Klirong yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ternyata setiap wilayah ini punya potensi, termasuk dengan Klirong begitu. Jadi sampaikan tadi bahwa semua wilayah, entah itu minus atau plus, itu pasti kita punya potensi. Sehingga kita bagaimana menggelorakan, bagaimana memanfaatkan alam itu. Jadi di Klirong itu dengan luas wilayah 6.840 hektar, sebagian besar itu digunakan untuk pertanian, baik lahan pangan basah dan kering, hanya sepertiga kurang saja yang digunakan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Sehingga kita dengan jumlah desa 24 desa, 107 RW kita, 318 RT, bagaimana kita bisa membangkitkan gelora bersama. Sehingga jadi Klirong itu kita sebenarnya punya mindset sendiri untuk menggelorakan itu. Kita pertama adalah mengumpulkan pimpinannya dulu. Jadi kepala desa, perangkat desa, bagaimana kita menggali potensi kita bersama, bareng-bareng. Yang penting kompak dulu, kita musyawarahkan. Kalau memang ada perbedaan pendapat, kita debat di situ. Mau meledak-meledak di situ. Kecuali nanti kalau sudah selesai dalam musyawarah itu satu suara, baru kalau sudah di luar tidak boleh ada tambahan usul-usul lagi, atau tambahan perbedaan lagi. Sehingga itulah makanya kemarin selama 7 bulan kami raketkan hampir seluruh perangkat desa dan kepala desa dalam perlombaan olahraga kemarin, sepak bola Liga Klirong. Makanya kita punya slogan Kebumen Semarak, Klirong maju bersama. Jadi majunya bersama, kompak bersama, itu seperti itu. Ini luar biasa. Berarti Pak Camat memang menjadi salah satu mungkin pionir juga untuk menyatukan para kepala-kepala desa ini. Apakah memang sebetulnya awalnya ini para kepala desa ini punya ego masing-masing, punya mungkin punya, kadang-kadang kan setiap orang punya ego masing-masing, punya keinginan masing-masing begitu Pak? Kalau ego enggak, cuma tujuannya sama sebetulnya. Masing-masing kan punya program setiap wilayah. Bagaimana kita bisa menyatukan program itu sehingga kita bisa bersama gitu. Ya namanya kepala desa, saya sampaikan dengan perangkat desa bahwa 24 desa itu adalah sama. Tidak ada paling tinggi, tidak ada. Cuma kan kita diberikan kesempatan, salah satunya sebagai paguyuban kepala desa, itulah yang dituakan, yang harus dihormati, yang memimpin rapat segala macam. Itulah insya Allah untuk kedepannya nanti kita gali potensi yang ada di Kecamatan Klirong, walaupun secara geografis kita diuntungkan tidak pun tidak, karena dengan laut saja kita tidak berbatasan langsung. Yang diuntungkan satu, yaitu konservasi penyu sebenarnya. Kalau kemarin berbatasan laut langsung pantai, bisa diambil orang, tapi sekarang mau ke pantai juga harus nyabrang menggunakan kapal kan. Betul. Ya. Sungai. Betul Pak, baik. Jadi ini ternyata dari 24 desa ini sudah dikumpulkan dan sudah musyawarah kaitannya dengan mungkin pemetaan potensi begitu Pak? Sudah ya? Sudah. Baik, dari 24 desa, adakah desa yang mungkin bisa dibilang menjadi prioritas untuk dimajukan untuk lebih awal lagi atau didorong lebih awal lagi Pak? Ya, ini berdasarkan program Pak Bupati, Pak Arif dan Bu Rista itu bahwa untuk tahun ini kita akan pembangunan proyek besar sebetulnya, yaitu namanya Shrimp Estate, walaupun 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Petanahan dan Klirong. Cuma kami kemarin punya angan-angan, ada juga konservasi di situ. Nah makanya di Kecamatan Klirong itu tempat konservasi tukik adalah kita di Desa Jogosimo, yang kemarin alhamdulillah Pak Bupati dan Forkompimda berterima kasih sekali berkenan hadir pelepasan tukik. Waktu itu juga ada artis nasional Mas Fadli, yang kebetulan saya sudah waktu itu kenal di Bandung, pernah kita nonton konser di sana. Baru pertama kali ternyata Bang Fadli itu melepaskan tukik, katanya seperti itu. Berapa potensi besar. Kemarin berjanji kepada kami bahwa Bang, besok kembali ke Kebumen. Siap, saya mau kembali ke Kebumen. Setelah Kebumen sudah ada pembangunan perubahan, insya Allah saya siap seperti itu. Apa kesan pertama yang disampaikan oleh Bang Fadli?
kesannya adalah bahwa ternyata Kabupaten Kebumen itu wilayahnya luas, potensi alamnya juga bagus. Termasuk belum tahu ternyata di Kebumen ada pelepas liaran tukik itu. Baru pertama kali dia memegang tukik itu, sehingga termasuk katanya, pokoknya saya tanya, saya juga di Kebumen terkesan ada makanan khasnya, yaitu sate ambal dan nasi penggel katanya, Betul, seperti betul. itu. Ternyata dia penikmat jeroan juga sebetulnya. Alhamdulillah kemarin saya berdialog, berdiskusi agak lama, mungkin sekitar 15 menit di Pantai Jogosimo itu, sehingga kita Bang Fadli mendukung, monggo digelorakan Pak Camat untuk potensinya di Klirong. Insya Allah nanti kalau sini sudah izin Pak Bupati, saya mau ke sini. Baik, berarti artinya orang luar pun dari ibu kota ya, dari Betul. ibu kota ya Bang Fadli, dari ibu kota datang ke Kebumen ternyata punya kesan tersendiri begitu ya Iya. Pak Camat ya. Termasuk yang menjadi unggulan adalah Desa Jogosimo, di situ unggulannya adalah untuk konservasi penyu. Penyu. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan yang ada di situ Pak Camat? Jadi pertama itu dulu bahwa saya ngobrol dengan Pok Darwis yang pecinta lingkungan, itu swadaya pertama. Oke. Nah, swadaya sehingga tumbuh kembang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup waktu itu, Perkim LH, itu Pak Edi yang membantu seperti itu, dan ada BKSDA Provinsi Jawa Tengah diberikan bantuan. Nah, cuma saat ini memang kita perlu dukungan mungkin pakan ya, kan gini, penyu yang ada sekarang itu untuk penyu yang kan dilepas liarkan kan ada beberapa yang memang untuk diselamatkan, yang Betul. mungkin tidak semua dilepas liarkan, ada beberapa yang diselamatkan, itu adalah pakannya yang kurang. Karena gini, untuk penyu itu kemarin memang saya dengan keluarga saya pas ke sana menetas gitu loh. Cuma penetasnya kemarin dapat 5 gitu kan. Harusnya berapa Pak? Harusnya itu sekitar 80-90%, tetapi karena untuk saat ini kan masa awal sih, sehingga kan belum saatnya telur itu menetas, cuma penyu itu terpaksa bertelur gitu kan. Nah, nanti insya Allah pada bulan Mei Juni itu pada saat penyu menetas itu bisa sampai 80-90% keberhasilan menetasnya. Karena posisi sudah musim kemarau, sehingga kan panasnya merata. Nah, sekarang kan hujan atas seperti itu. Berarti untuk satu ekor penyu dewasa itu biasanya keberhasilan untuk menetasnya itu 80%. Dengan telur antara 100 sampai 120 telur. Banyak juga ya Pak. Banyak juga. Dengan umur lebih dari 100 tahun juga yang. Nah, ini mungkin masyarakat Kebumen juga ada yang masih asing Pak Camat kaitannya dengan tukik ini. Ternyata di Kebumen ini ada tempat konservasi tukik, dan juga di situ untuk pembesaran penyu mungkin. Pembesaran hanya untuk ini saja, edukasi saja. Tidak ada kolam, itu 3 kolam dengan umur antara 3 tahun. Oke. Jadi di situ lebih ke arah wisata edukasi mungkin seperti itu. Betul. Mungkin bisa lihat di YouTube saya juga ada, mungkin penyunya itu anak saya yang pegang. Cuma YouTube-nya apa coba Pak Camat? Ya nanti saja. Karena ini menarik juga ya, karena satu potensi, satu daya tarik wisata yang menurut saya ini pun bisa ya, kalau misalkan memang masyarakat di Desa Jogosimo di Kecamatan Klirong ini saling menjaga satu sama lain, mungkin bisa lestari lebih banyak, lebih lama lagi begitu ya Pak ya. Insya Allah Jogosimo sudah siap dari Pak Kades dengan Pok Darwisnya, kita siap melestarikan itu. Tapi di samping itu sebelah desa pun sudah disiapkan oleh Pak Bupati gitu kan. Gitu. Nanti untuk gelorakan pembangunan wisata Kali Ratu. Insya Allah pembangunan di Klirong itulah potensi-potensi yang ada. Baik, jadi tadi ada sim estate, kemudian ada konservasi penyu, begitu. Nanti ada pembangunan kawasan wisata Kali Ratu ditanggulangin. Oke, kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya Pak Camat ya. Kita ikuti beliau. Tapi untuk sekarang ini apakah dari Jogosimo sendiri, tempat konservasi tukik dan penyu ini, sudah bisa datang para pengunjung ini untuk menyaksikan sendiri Pak, atau mungkin ada regulasinya, harus misalkan by appointment dulu, harus tahu waktunya atau bagaimana begitu?
Kalau waktu itu nanti koordinasi dengan Pokdarwis, Mas. Jadi di sana itu disiapkan, tidak ada untuk hal di luar itu. Jadi nanti tinggal koordinasi saja. Kemarin banyak kok dari SD, ada yang taman kanak-kanak. Karena memang untuk kolam penyu itu adalah untuk edukasi. Betul. Iya, edukasi saja. Jadi bagaimana mengenalkan di Kebumen itu ternyata ada konservasi itu. Kemarin di daerah sebelah kita ada di provinsi lain. Itu ternyata di sana lebih sedikit, lebih bagus punya kita. Cuma penyu kita adalah penyu yang di bawah sirip hitam. Kalau di Jogja itu kalau yang putih. Oh. Oh ya, baik, 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 baik. Baik Pak Camat, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu ya. Ini video singkat terkait dengan Kecamatan Klirong. Silakan bisa ditayangkan. Liputan Kimberger hari Kamis 13 Januari 2022 di YM Farm, Desa Bumi Harjo. Budidaya lebah kelanceng yang dipelopori oleh YM Farm di Desa Bumi Harjo sudah berlangsung selama 2,5 tahun. Dan hampir belum pernah terekspos sebagai potensi yang ada di Desa Bumi Harjo. Melalui liputan Kimberger dibantu oleh tim jurnalis profesional dari Banyumas TV dan Jawa Pos, potensi emas cair berupa madu murni ini diharapkan terekspos ke publik bukan hanya sebagai potensi pribadi pelaku usaha, tetapi juga sebagai potensi yang ada di Desa Bumiharjo. YM Farm yang dimiliki oleh Bapak Ali Imron mengharapkan dukungan dari pemerintah Desa Bumiharjo dan masyarakat Bumiharjo untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam berupa menjaga kelestarian tumbuhan dan tanaman, khususnya tanaman bunga ataupun buah di Desa Bumiharjo. Juga diharapkan ke depannya, YM Farm dapat menjadi pusat wisata edukasi budidaya lebah kelanceng yang nantinya akan membantu dalam pemberdayaan dan memajukan taraf perekonomian masyarakat di Desa Bumiharjo. Dalam kesempatan ini, Bapak Kadis Bumiharjo berharap YM Farm dapat menjadi ikon potensi desa sebagai penghasil dan pengembangan madu kelanceng. Dan diharapkan pula adanya animo masyarakat dalam pengembangan budidaya lebah kelanceng sebagai penghasil madu murni. Pemilik YM Farm, Bapak Ali Imron, menceritakan secara singkat awal mula dirinya tertarik budidaya lebah kelanceng hingga menghasilkan madu. Awal mula dulu itu aku ada koloni itu jenis levisep di genteng, tumpukan genteng, ternyata itu pas panen itu dapat 4 sendokan, tak tinggal merantau, pulang lagi tak panen lagi kok dapat 5 sendok. Baru dari situ aku berpikir kalau ini baru satu koloni, satu kotak, coba misalkan dalam bayangan itu misalkan ada punya 100, otomatis kan 5 kali 100 sudah kelihatan, oh berarti dapat 1 kilo lebih gitu kan. Alhamdulillah dari situ udah tak kembangkan, ternyata itu sangat menghasilkan yang luar biasa. Itu banyak manfaatnya dari kesehatan, terutama untuk keluarga. Alhamdulillah keluarga, tetangga, dan masyarakat, dan sekarang alhamdulillah penjualan udah berbagai kabupaten, pokoknya seluruh Indonesia. Madu murni yang dihasilkan oleh lebah kelanceng merupakan madu yang memiliki banyak khasiat dan keunggulan dibandingkan dengan madu dari lebah atau tawon jenis lain. Pemasaran madu kelanceng yang dilakukan oleh Bapak Ali Imron dilakukan secara online dan sudah menjangkau pasar internasional. Bapak Ali Imron juga tergabung dalam komunitas Trigona Nusantara dan Ilmi, inspirator lebah madu Indonesia.
Sejumlah 40 ekor tukik dilepas Bupati Kebumen Aris Sugianto bersama Fadli, vokalis grup band Padi, Kamis 3 Maret 2022 di area wisata Kaliratu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Turut mendampingi Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, Forkopimda, serta pimpinan OPD. Dalam kegiatan yang dilaksanakan usai goes santai dari pendopo Kabumian tersebut, Bupati juga berkesempatan menanam pohon cemara udang. Menurut Bupati, pelepasan tukik merupakan salah satu upaya penyelamatan spesies yang hampir punah tersebut. Sementara itu terkait penanaman pohon cemara udang, Bupati mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud program Bupati Nandurwit Nggo Anak Putu. Yang insya Allah kita hari ini akan melepaskan kurang lebih 40 ekor penyu dalam rangka kelestarian lingkungan yang menetuskan telurnya itu tidak harus di sini tetapi di sembarang tempat, tetapi masyarakat akan mengabari, memberitahukan ke tim konservasi, diambil dan ditangkarkan di sini, ditetaskan di sini, kemudian hari pertama langsung dilepaskan. Intinya ketika laut masih ada penyu, lingkungan tersebut masih terjaga dengan baik. Terbukti salah satunya Kampung Garam di Kabupaten Kebumen ini adalah garam yang berkualitas good yahut, cukup bersih karena belum ada pencemaran di laut. Sementara itu Fadli Padi mengungkapkan bahwa dirinya antusias mengikuti kegiatan pelepasan tukik. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelestarian lingkungan. Dari Kecamatan Klirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, dan kita masih membahas kaitannya dengan potensi Kecamatan Klirong bersama beliau Bapak Eko Purwanto SSTP MSI selaku Camat Klirong. Pak Camat, ini tadi 2 video sudah kita hadirkan dan yang pasti pemirsa Rati TV dan juga pendengar FM agak sedikit ada gambaran mungkin ya Pak kaitannya dengan potensi yang ada di Kecamatan Klirong. Yang pertama madu kelanceng tadi ya Pak ya, yang kedua adalah kaitannya dengan tukik. Mungkin bisa disampaikan satu-satu terlebih dahulu Pak, kaitannya dengan madu kelanceng terlebih dahulu. Nah, tadi tukik sudah ya, itu sekarang madu kelanceng itu di Desa Bumi Harjo. Sebetulnya tidak hanya Desa Bumi Harjo, ada masih 2 lagi desa yang ada madu kelanceng, cuma memang belum tergali lagi. Satu Desa Tambak Agung juga ada. Yang kedua di Jogosimonya ada, di tempat tukiknya itu. Nah, kan kemarin ada. Cuma di sana memang bunganya itu hanya bunga kelapa, sehingga kan sulit. Padahal madu kelanceng itu perlu bunga yang setiap hari harus ada. Oh gitu. Makanya yang sekarang sudah ada itu di Bumi Harjo itu lengkap di sana. Setiap hari ada bunganya, sehingga itu madunya beraneka ragam, rasanya juga beraneka ragam, tergantung apa yang dimakan lebahnya itu gitu. Bentuknya madu kelanceng kan bukan lebah seperti lalat itu, enggak. Seperti semut lebih kecil itu ya. Makanya rasanya agak asam, enggak manis kayak madu biasa. Tetapi itu rasanya berbeda-beda. Monggo ke tempat tadi di Bumi Harjo, tempatnya Pak Ali itu rasanya beraneka ragam. Di rumahnya sudah dikelilingi oleh madu kelanceng itu. Iya. Baik, tapi walaupun ini kalau bisa dikatakan mungkin madu yang tenar bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya, dan khasiatnya juga luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau di sana berarti bisa dibilang mungkin petani kali ya Pak, petani madu kelanceng. Nah, apakah cukup banyak juga Pak di sana yang menekuni bidang ini? Nah, karena ini masih potensi belum banyak. Jadi baru Pak Ali itu gitu. Sebenarnya Pak Ali punya kebun juga di daerah Temanggung, di sana lebih bagus, lebih banyak besar. Nah, ini dikembangkan di Bumi Harjo ini ternyata cocok gitu. Sehingga pengembangan itu nanti mudah-mudahan saya dengan koordinasi dengan desa, Pak Kades kemarin sudah komitmen bahwa nanti mungkin rumah-rumahnya akan tetangganya, oke lah nanti kita bareng-bareng untuk beternak madu kelanceng seperti itu, sehingga mudah-mudahan untuk penghidupan ekonomi di situ BUMDes nanti kita gerakan di situ. Pak Bupati kan sudah menyarankan bahwa ayo kita gerakan BUMDesma. Ya kita nanti BUMDes Desa Bumi Harjo akan bekerja sama dengan peternak dan petani. Ya betul. Jadi nanti di sana Bumi Harjo ya Pak ya. Bumi Harjo. Desa Bumi Harjo mungkin bisa dikatakan kampung kelanceng mungkin seperti itu ya Pak. Sementara belum, tapi nanti mudah-mudahan bisa ya, lebih. Pak, ya. Iya. Tapi kalau madu kelanceng ini pas sudah waktunya dipanen, apa kalau di sana untuk mungkin ada customer yang mau beli itu dalam bentuknya sudah bentuk botol kah Pak, atau memang
masih yang alami, Alami. seperti itu. Jadi gini, kalau untuk edukasi ini kita mungkin nanti ke depannya di Bumi Harjo adalah wisata edukasi kelanceng dengan kita menikmati langsung main sendok atau mungkin sedotan itu loh. Karena rasanya menarik ini, Pak. karena rasanya setiap itu berbeda-beda gitu kan. Antara satu sarang saja rasanya bisa sedikit perbedaan, apalagi berbeda sarang gitu kan. Nanti pakai sedotan bisa atau pakai sendok nanti bisa. Saya sudah mencoba pakai sendok, pakai sedotan. Jadi gini, nanti untuk itu memang kita perlu pemberdayaan ya. Kalau untuk masalah menjualnya, jangankan kita, maaf saja, orang butuh ke situ sudah susah. Karena apa? Udah pesanan semua. Jadi antara permintaan dengan yang kita Dengan stoknya, siapkan begitu. stoknya itu kita belum siap banyak. Wah. Permintaan lebih banyak gitu. Jangankan itu, makanya kadang-kadang dari petani itu mungkin mengambil yang tempat lain yang punya dia juga sebetulnya gitu. Oke, jadi ini termasuk barang langka mungkin bisa dikatakan ya. Di Kayak sini gitu, Pak. habis terus, jadi setiap dikemas habis seperti itu. Waduh, ini potensi yang luar biasa ya Pak, bisa dibilang seperti itu ya. Semoga masyarakat yang lain juga tergerak seperti Pak Alif tadi ya Pak ya. Ya, Pak Ali, Pak Ali Ali. Roh. Nah, Ali Imron nggih. Pak Ali, Pak Ali Imron. Pak Ali Imron. Oke, baik. Tadi di Banjar. Di Bumi Harjo. Bumi Harjo, Cuma kebetulan Pak Ali juga punya ternak di Temanggung. Temanggung juga. Oke, baik. Ini dua potensi sudah kita perbincangkan. Nah, potensi yang lain Pak, mungkin penasaran ada potensi apa lagi nih di Kelirong? Kelirong banyak, kalau mungkin yang sudah booming kan gerabah ya. Betul. Gerabah Gebang Sari. Itu justru penjualannya adalah ke luar kota. Keluar kota. Jadi setiap minggu itu sudah diantar ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Jadi kita kerjasama dengan Jogja juga terkait kemarin produksi di Gebang Sari itu kita live 11-12 lah dengan Kasongan gitu loh. Kita belajarnya ke sana kemarin gitu. Jadi sudah tidak model-model berupa besar, ada pot, mungkin dari souvenir sudah disiapkan. Jadi permintaan terbanyak itu Jakarta dan Bandung digunakan untuk mungkin taman gitu kan, seperti itu. Jadi Betul, kayak kendil-kendil itu harganya bervariasi dan bersaing di sana. Bersaing, betul. Tapi yang namanya gerabah Gebang Sari ini memang sudah bisa dibilang mungkin ini sudah dikenal di mana-mana Pak. Kalau nyari cari gerabah ya di Gebang Sari pasti kayak gitu Pak. Saya kemarin beli semobil saya penuhkan untuk pot Pak? bunga. Oh. Kayak pindahan. Kayak pindahan ya Pak ya. Tapi yang pasti memang kalau misalkan kita beli gerabah itu lebih ramah lingkungan mungkin seperti itu ya Pak, betul. Ya, daripada penggunaan plastik. Nah, ini ada di Desa Gebang Sari. Di situ juga ada wisata edukasinya Pak Camat. Ada. Jadi nanti anak-anak sekolah di sana itu diberikan tata cara bagaimana membuat itu gerabahnya gitu kan. Tidak, sekarang ada yang manual, ada yang sudah menggunakan setengah mesin itu, sehingga yang tadinya agak saya bahasa Jawanya meleat-meleat itu sekarang udah halus gitu loh, seperti itu. Jadi ada cara mengukir, cara sudah banyak yang sekolah-sekolah yang datang ke sana. Bahkan dari mungkin kemarin ada dari luar Kebumen juga ada yang sana. Baik, jadi ini di Kelirong termasuk cukup banyak wisata edukasinya ya Pak ya, dan bermacam-macam gitu ya Pak. Tergantung kita saja mengolahnya. Nah, betul. Jadi ini salah satu Pak Camat mungkin jeli. Wah, ini desa ini kayaknya yang paling bagus diangkatnya apa, desa B yang paling bagus diangkatnya apa. Harus kita petakan seperti itu. Makanya itulah kerjasama Kelirong Maju Bersama. Tidak bersaing, tetapi saling sinergi, saling membagi potensi masing-masing, kerjasama di situ. Nah, berbeda desa, berbeda potensi. Setuju sekali saya Pak. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Kita jeda terlebih dahulu untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen, dan kita masih berbincang kaitannya dengan potensi Kecamatan Klirong bersama Pak Camat. Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita sebelum nanti mungkin kita bisa membacakan WhatsApp yang sudah masuk, misalkan kalau ada nanti kita tanggapi. Nah, kalau kaitannya dengan potensi kembali, ternyata cukup banyak potensi yang bisa digali di Kecamatan Klirong. Nah, di sela-sela break tadi Pak Camat menginformasikan bahwa di Klirong ini ada yang namanya kacang Amazon. Nah, ini juga mungkin sepertinya masyarakat juga masih banyak yang belum tahu kacang Amazon tuh seperti apa, Pak. Apakah ini kacang dari Amazon yang ditanam di sini atau seperti apa? Jadi sebetulnya itu nama saja kacang Amazon ya. Kacangnya memang tetap dari Indonesia sih. Cuma mungkin dulu-dulunya pada saat itu ada ada mungkin wisata datang ke sana bawa kacang itu bisa juga. Tapi yang penting itu memang yang pertama di Indonesia adalah namanya kacang Amazon. Itu bentuknya itu seperti melinjo tapi berkerucut gitu kan. Melinjo berkerucut, rasanya manis kalau sudah merah gitu loh. Kalau masih hijau, masih kuning itu keras. Tapi kalau nanti sudah masak itu warna merah, kulitnya rasanya manis. Nah, dalamnya itu gurih. Jadi kalau untuk dimakan sebetulnya yang betul adalah bijinya sebetulnya. Kacangnya itu disangrai atau di oven, nanti dibuat kacang seperti kacang mentega. Rasanya itu kalau sudah disangrai itu seperti kacang mete. Nah, untuk produksi saat ini memang kita belum, baru di Desa Podoluhur. Alhamdulillah Pak Kades sudah mengembangkan itu di kebunnya sekitar 400 batang. Sudah kemarin dijual sama di Tanggulangin kalau nggak salah sekitar 300 batang, mungkin baru sekitar segitu. Sehingga untuk produksi kita belum, baru kita bagaimana nanti kita kemas untuk produksi-produksi yang di luar kacangnya. Kemarin Pak Kades juga sudah bikin minuman, contoh minuman dari kulit kacangnya itu gitu. Oh, jadi bisa jadi produk-produk. Ya itulah Selain makanya. hanya kacangnya Ya, tadi gitu ya, kalau Pak kita ya. jual kacangnya kan potensinya kurang, Betul. murah gitu kan. Tapi nanti kalau kita sudah melakukan observasi lain, mungkin dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oke, baik. Ini ada kacang Amazon juga gitu ya Pak Camat. Baik, kita akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk di nomor kita di 0821 333 55547 untuk ditanggapi oleh beliau Pak Camat. Silakan bisa ditampilkan. Akses jalan di Klirong yang rusak kapan diperbaiki, Pak? Monggo bisa ditanggapi Pak mungkin. Oke, sebetulnya kalau kita lihat ya lebih banyak yang rusak, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti tahun inilah itu Klirong mungkin sebelah timur, jalur yang antara ruas Kedung Winangun Bendogarap. Insya Allah kita sudah koordinasi dengan Dinas PU, kemarin sudah ketemu, siap nanti akan diperbaiki. Baru kemarin sudah digaris-garis. Oh, sudah diobservasi juga, disurvei juga ya Pak ya. Cuma nanti yang Bendogarap karena ruasnya jalan lain antara Polsek Klirong sampai Tanggulangin itu akan mudah-mudahan nanti tahun ini juga akan diperbaiki, tahun depan juga sampai Tanggulangin, karena itu akan disiapkan besok untuk pembangunan kawasan wisata Kaliratu. Wow. Nah, itu. Jadi ini jadi salah satu wilayah prioritas juga. Ya, nanti insya Allah kita koordinasi, sudah ada dari Pemkab Kabupaten Kebumen sudah komitmen nanti akan dibangun di daerah itu, sehingga insya Allah lah nanti jalan rusak. Ya kalau di Klirong rusak, jangan kan masih rusak juga ya. Ya kita tidak terlalu a priori lah. Insya Allah kita dukung, kita mungkin dilakukan penembelan dulu. Kalau nanti program sudah jalan mungkin kita perhalus insya Allah. Iya, baik. Dan kalau kaitannya dengan jalan rusak kayaknya tidak hanya di Klirong tapi di wilayah-wilayah lain juga masih cukup banyak ya Pak. Baik, untuk selanjutnya adakah? Baik, Assalamualaikum Rati TV, Pak Camat, saya mau tanya terkait bansos di masyarakat, kok pengawasannya kayaknya kurang ya Pak, bahkan kalau dilihat-lihat ada yang tidak tepat sasaran, mohon bansos diawasi Pak agar tepat sasaran. Silakan tanggapannya Pak Camat. Bansos itu kalau sekarang kan nanti ada namanya BLTDD, itu mungkin bantuan sosial yang lain Kalau mungkin ada yang saya ini PKH atau BPNT yang sudah berubah menjadi badan bantuan pangan non tunai dari tunai sekarang. Kantor pos membayar, tetapi itu memang kita sarankan kemarin, tapi kita tidak boleh memaksakan Mas. Kita sarankan
agar untuk uang itu dibelanjakan di situ gitu loh. Warung-warung terdekat atau memang BUMDes ada ya beli di BUMDes, tapi jangan dipaksakan atau dipaketkan segala macam. Tapi di situ silahkan Sesuai untuk kebutuhan sesuai mungkin. kebutuhan gitu loh kan ya. Masih jadi wong namanya bantuan pangan non tunai atau tunai itu kan untuk mencukupi kebutuhan kita. Belilah sembako di situ. Jangan nyun sewu sudah ada bantuan pergi ke kota gitu kan ya, beli Betul. pakaian segala macam. Itulah yang Betul. mungkin kadang-kadang ya insya Allah nanti kita awasi, kita sampaikan dengan desa dan RT RW agar nanti untuk bantuan yang BLT nanti, yang bantuan langsung tunai yang dari dana desa, insya Allah sebentar lagi akan diberikan oleh Pak Bupati melalui dana desa itu. Nanti kita lakukan pengawasan agar betul-betul bantuan itu bermanfaat bagi memang yang membutuhkan. Betul, 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 Seperti Pak. itu sehingga. Dan yang pasti ini kaitannya dengan para penerima bantuan sosial ini juga memang betul-betul harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Kaitannya dengan penggunaan dana bansos ini. Baik, itu dia untuk tanggapannya. Dan tidak terasa Pak Camat, kita sudah di akhir acara. Mungkin terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan terutama untuk masyarakat Klirong? Silakan. Oke, terima kasih kepada masyarakat kami, masyarakat Klirong. Kita punya program Kebumen Semarak, Klirong Maju Bersama. Marilah kita maju bersama, gali potensi yang ada. Kita buktikan bahwa Klirong itu akan bisa dikenal di mana-mana gitu kan. Sehingga kita tidak usah takut, ragu, ataupun kita mungkin semacam kurang peduli. Kita harus peduli dengan desa kita masing-masing untuk mengangkat apa yang menjadi kualitas, apa yang menjadi ciri khas Klirong itu. Kalau dilihat dari wilayah, dilihat dari mungkin alam, kita hampir sama dengan kecamatan lain yang berseberangan dengan pantai atau Samudra Hindia, tetapi kita harus punya ciri sendiri. Jangan sampai kita mengikuti daerah lain, kita punya sendiri, tetapi itulah kita harus kerjasama, masing-masing wilayah, masing-masing desa harus tunjukkan potensi. Disitulah nanti kita kerjasama. Insya Allah nanti kedepannya Klirong akan kita jadikan sebagai terminal wisata. Nanti mungkin Bumi Harjo kita bikinkan terminal di situ, Podoluhur kita bikin tempatnya untuk yang santai, wisatanya kita arahkan ke selatan, itu seperti itu. Sehingga desa itu menikmati semua, tidak hanya desa yang selatan, tetapi utara nanti bagaimana bisa menikmati apa yang besok kita banggakan itu Shrimp Estate dengan Kaliratu. Sementara yang utara bagaimana bisa mengambil keuntungan dari situ. Makanya kita harus ada kerjasama masing-masing desa. Betul, betul. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekali lagi slogan kita adalah Klirong Maju Bersama, karena Kebumen Semarak ya kita Klirong Maju Bersama gitu. Sehingga kita tetap mendukung program beliau Pak Bupati dan Ibu Rista, tetapi kita juga punyai program kita sendiri, kegiatan kita sendiri yang untuk mendukung itu, sehingga insya Allah nanti kita lebih maju ke depannya dan mungkin lebih bermartabat bagi Klirong khususnya dan Kabupaten Kebumen pada umumnya. Ya, baik Pak Camat, dan tentunya keberhasilan dari program-program unggulan dari Pak Bupati, Pak Camat ini juga tidak akan berhasil kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, Ya, betul ya betul, Pak ya. iya. Jadi peran serta masyarakat juga diharapkan untuk aktif dan selalu memberikan inovasi yang baru lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Camat sudah berkenan hadir, dan untuk pemirsa Rati TV serta pendengar Ini FM, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum berpisah, kami ingatkan untuk sayangi diri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Dan akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.